Dari hamparan perbukitan dan pesisir pantai taman bawah laut hingga rumah bagi hewan purba paling terkenal di dunia, Komodo. Sebelum melanjutkan, please like, subscribe, comment, and share. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk menyaksikan video-video kami selanjutnya. Nikmati indahnya alam Taman Nasional Komodo, Anda bisa mulai dari sini. Timur Indonesia, Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Taman seluas 1.817 km ini menyimpan keindahan alam yang menakjubkan. Sejak menjadi Taman Nasional pada tahun 1980, habitat dan ekosistem bawah laut perairan Komodo benar-benar terlindungi. Di tempat ini, para penyelam bisa menyaksikan keindahan ratusan terumbu karang sehat dari berbagai jenis. Kawasan Taman Nasional Komodo juga menjadi salah satu tempat terbaik untuk menyaksikan keindahan predator tertinggi di bawah laut, yaitu ikan hiu. Karen City adalah lokasi terbaik untuk melihat hiu di alamnya. Letaknya di sebuah pulau kecil bernama Batu Bolong. Sesuai dengan namanya, lokasi penyelaman di tempat ini memang mempunyai arus cukup kencang. Karen City adalah lokasi terbaik untuk para wisatawan menyelam di Pulau Komodo. Para penyelam sangat mudah menemukan beraneka ragam ikan kecil hingga ikan predator yang berukuran raksasa atau giant trevally. Di kedalaman sekitar 18 meter, sering terlihat berpatroli mengitari karang di kawasan Karen City. Dengan air yang sangat jernih dan jarak pandang yang mencapai 30 meter, Karen City memang menawarkan keindahan pemandangan surga bawah air. Taman Nasional Komodo, penyelam bisa menikmati ratusan jenis terumbu karang berwarna-warni. Dan para penyelam bisa bertemu ikan hiu yang biasa beristirahat di celah-celah karang. Hiu ini adalah hiu putih, atau biasa disebut juga dengan hiu karang. Hiu jenis ini biasanya hidup di celah-celah terumbu karang di kedalaman 8 hingga 40 meter. Hiu ini merupakan predator aktif dan menjadi predator puncak di perairan karang. Hiu putih memiliki ukuran tubuh hingga 1,6 meter. Hiu ini memakan hampir semua ikan yang berukuran lebih kecil. Meskipun hiu ini adalah pemangsa aktif di lingkungannya, tetapi hiu putih cenderung pemalu dan menghindari kontak dengan para penyelam.
Selain hiu, di bulan-bulan tertentu, para penyelam juga bisa bertemu dengan pari manta, salah satu spesies ikan pari terbesar di dunia yang hidup di perairan Komodo. Cuma waktu yang terbaik untuk datang ke Komodo itu cukup cukup membingungkan ya, karena ada yang pas badai, tapi mantanya seperti cendol banyak sekali gitu, macam bulan Februari misalnya, itu kan hujan angin. Tapi kalau mau melihat manta itu yang terbaik gitu di musim badai itu. Tapi kalau yang rata-rata orang ingin ya mestinya yang kering ya, yang tidak angin, tidak gelombang. Biasanya dimulai di bulan Mei sampai Juni. Itu yang tenang sekali. Terus sekitar akhir September sampai Desember. Yang selain itu biasanya ada angin, tapi masih bisa kunjungi dengan aman gitu. Berkunjung ke Taman Nasional Komodo tak lengkap rasanya bila tak bertemu secara langsung dengan hewan purba dari Indonesia, yaitu komodo. Ukuran komodo ini bisa mencapai 3 meter. Komodo mendiami beberapa pulau. Salah satunya adalah Pulau Rinca. Di pulau ini hidup sekitar 1.500 komodo. Para pengunjung harus berlabuh di dermaga Loh Buaya. Dan dari sinilah petualangan trekking mencari komodo dimulai. Setiap pengunjung harus ditemani oleh ranger atau petugas penjaga hutan di kawasan Taman Nasional Komodo. Para pengunjung tidak perlu terlalu jauh untuk bisa menemukan komodo. Setiap pagi, beberapa ekor komodo sering berkumpul di rumah milik para ranger. Komodo-komodo ini tertarik dengan makanan yang dimasak oleh para ranger. Meski terlihat hanya tidur-tiduran di tanah, para pengunjung harus tetap waspada dan menjaga jarak aman sekitar 3 hingga 5 meter dari komodo. Jadi mereka berada di sini itu karena mereka mencium bau makanan dari dapur. Ya, mereka bisa mendeteksi penciumannya mereka itu dengan mengeluarkan lidahnya. Itu bisa sampai 5 km. Ya. Jadi kalau mereka lapar, mereka berburu sendiri. Dan sekarang itu kelihatannya hanya diam-diam saja karena mereka lebih aktif itu di pagi hari saja. Berburu kerbau, rusa, babi hutan, dan monyet juga. Tapi kalau untuk monyet itu mereka hanya mengandalkan kamuflasnya saja. Jadi di bawah pohon ketika monyetnya turun disangkanya kayu atau batu itu langsung diserang. Karena mereka larinya cepat, hanya untuk jarak dekat saja kurang lebih 20 km per jam. Ada berapa komodo di sini? Di sini populasinya 1.500-an. Berapa hektar? Di sini kurang lebih 19 sampai 21.000 hektar luas pulaunya. Tak hanya komodo saja, di pulau ini juga hidup berbagai jenis binatang, seperti rusa, monyet, babi liar, dan kerbau. Hewan-hewan ini adalah mangsa alami dari komodo yang hidup sejak 60 juta tahun yang lalu. Untuk bisa merasakan sensasi lebih dekat dengan dinosaurus hidup ini, di Pulau Rinca tersedia beberapa pilihan jalur trekking, yaitu mulai dari trekking pendek sekitar 1 jam hingga jalur panjang dengan waktu kurang lebih sekitar 3 jam mengelilingi Pulau Rinca. Di pulau ini para pengunjung juga bisa melihat lebih dekat sarang tempat komodo bertelur. Jadi ya, ini sarangnya komodo, tapi sarang ini hanya untuk menyimpan telur saja, bukan untuk tinggal di sini. Jadi musim kawinnya itu
start dari bulan Juni, Juli. Ya, setahun sekali kawinnya. Jadi kawinnya bulan Juni, Juli, dan hamilnya itu bulan Agustus. Terus bulan September dia datang sini untuk menyimpan telurnya. Jadi per satu betina itu bisa memproduksi telur itu 15-30 butir. Tapi tidak semuanya menetas. Jadi yang menetas itu 20-25% saja. Jadi tergantung temperatur dan predator yang ada di sekitar sarang ini. Tapi induknya jaga sarang ini hanya 3 bulan sampai musim hujan. Jadi untuk menyimpan telurnya, komodo menggali lubang, itu ada banyak lubang, tapi cuma satu lubang saja yang digunakan untuk menyimpan telur. Jadi lubang-lubang lain itu hanya untuk menipu predatornya. Setelah puas mengamati komodo dari dekat, para pengunjung bisa menikmati padang rumput kering terbuka dan savana di ketinggian 670 meter di atas permukaan laut. Rerumputan yang gersang, diselingi pepohonan hijau, dan lautan yang biru membuat tempat ini menjadi sangat eksotis dan tempat sebagai penutup kunjungan para wisatawan di Taman Nasional Pulau Komodo. Please like, subscribe, comment, and share, dan jangan lupa klik lonceng untuk menyaksikan video-video kami selanjutnya.